Tilahul Fatahillah. Zahratul Cipta. Hadir Bu. Nurlizanya Alfira. Hadir Bu. Ihan Syakira. Hadir Bu. Muhajir. Supriyadi. Hadir Bu. Al-Khalifi. Hadir Bu. Alfi Lutfi. Hadir. Ya, Aslia Resha. Hadir Bu. Akila Naifa. Hadir. Abdul Hadi Rofi. Hadir Bu. Anya Saputra. Hadir Bu. Ella Rizka. Lebih Rizka. Hadir Bu. Jihan. Hadir Bu. Muhammad Syekh Ali. Hadir Bu. Muhammad Rafi. Hadir Bu. Muhammad Al-Kausar. Hadir Bu. Muhammad Abdul Mala. Hadir Bu. Zikratul Alia. Hadir Bu. Muhammad Arsyil. Hadir Bu. Miftah Wadana. Hadir Bu. Nadira Listia. Hadir Bu. Sama ya, kerja ya. 1, 2, 3. Maya kita semua belajar husna, belajar di kelas 4. Kita mulai dari Assalam memberi kesejahteraan, Al-Mu'in memberi keamanan, Al-Qudus Maha Suci, Al-Malik Maha Kuasa, Al-Malik Maha Ya, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang Asmaul Husna. Tujuan pelajaran kita ini yaitu yang pertama, coba semuanya bergerak ke depan. Yang pertama yaitu menjelaskan arti Asmaul Husna. Yang kedua, membuat karya berupa kaligrafi. Yang ketiga, peserta ini dapat meyakini adanya Allah yang Maha Raja. Bagaimana dengan katakan dengan Allah Maha Raja? Al-Malik. Ya, Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Sekarang buka buku halaman 21. Coba semuanya buka buku halaman 21. Lepas semuanya. Sekarang coba dibaca oleh Jihan tentang Al-Malik. Yang lain didengar ya? Yang lain disimak dan dengar. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merajai semua makhluk hidup di alam raja ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memimpin, yang mengatur, dan yang memerintahkan segala urusannya, urusan bagi makhluk hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Malik.
Setelah memahami penjelasan Ibu tadi, mari sekarang kita sama-sama menonton video. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali secara virtual pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Anak-anakku sekalian, materi apa yang akan kita pelajari kali ini? Ya, kali ini kita akan mempelajari bab yang kedua, yaitu Asmaul Husna. Sudah siap anak-anak? Baik, langsung saja. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke bahasan Asmaul Husna yang akan kita pelajari, perlu kalian ketahui pengertian Asmaul Husna terlebih dahulu. Keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang disebut dengan Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, Al-Asma, yaitu nama-nama, dan yang kedua, Al-Husna, yang artinya kebaikan. Sedangkan menurut istilah, arti Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Asmaul Husna berjumlah 99. Baik anak-anak, langsung saja. Kali ini kita akan mempelajari beberapa nama yang menunjukkan kemahakuasaan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, dan yang ketiga adalah Al-Qudus. Anak-anak mempelajari dan menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita nanti akan mendapatkan pahala. Baik anak-anak, langsung saja. Untuk yang pertama adalah bahasan Asmaul Husna Al-Malik. Nah, apa arti Asmaul Husna Al-Malik? Al-Malik artinya adalah yang maha merajai. Allah Subhanahu wa Ta'ala merajai segala sesuatu di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki dan mencabutnya kembali. Dialah yang mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Semua jabatan, kekuasaan, kewenangan, kedudukan, dan kemuliaan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, apa bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Malik? Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Jika pemimpin menguasai rakyatnya, kekuasaannya hanya sebatas rakyat. Namun Allah memiliki Asmaul Husna Al-Malik. Kekuasaannya atau Allah akan merajai segala sesuatu yang lebih tinggi. Dia menguasai seluruh alam semesta, sedangkan kekuasaan manusia terbatas. Allah berkehendak memberikan kekuasaan kepada seseorang dan Allah juga berkehendak untuk mencabutnya. Nah, anak-anak, bagaimana menerapkan Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu caranya kalian harus bersikap peduli dan bekerja sama dengan orang lain. Meskipun kalian memiliki kekuasaan dalam lingkup yang kecil, bersikaplah peduli kepada orang dalam kekuasaan tersebut. Bekerja samalah dengan penuh tanggung jawab dan saling menghormati meskipun memiliki pangkat yang lebih tinggi. Begitu anak-anak? Nah, hanya Allah yang maha merajai seluruh alam. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera,
Surah Al-Hasyr ayat 23. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau Maha Kuasa atas segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran 26. Nah, baik anak-anak, itulah penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Malik. Baik, yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Aziz. Nah, apa arti Al-Aziz? Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandingi. Kemahaperkasaan Allah abadi sampai kelak hari kiamat. Berbeda dengan keperkasaan manusia yang mudah tertandingi. Manusia diberi sedikit keperkasaan dan kelebihan tidak seharusnya sombong. Keperkasaan dan kelebihannya semata-mata hanyalah pemberian Allah. Keperkasaan dan kelebihan sebaiknya digunakan untuk menambah rasa syukur kepada Allah dan peduli kepada yang lebih lemah. Nah, anak-anak, bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Aziz adalah Allah dapat berbuat sesuai kehendaknya. Jika Dia menghendaki banjir, maka terjadilah banjir. Dan seterusnya. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna Al-Aziz adalah senantiasa peduli terhadap orang-orang yang lemah dan membutuhkan. Seperti gambar tersebut, kita dilarang menggunakan kekuatan untuk menyakiti dan mencelakai orang lain. Kita juga dilarang untuk sombong karena meyakini bahwa masih banyak orang lain yang lebih kuat. Orang yang meneladani Al-Aziz selalu berharap dapat bermanfaat bagi orang lain dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, anak-anak, berikut firman Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Al-Aziz. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hasyr ayat 1. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Langsung saja, untuk yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Qudus. Artinya, yang maha suci. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat buruk dan hina. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Qudus karena terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Nah, anak-anak, buktinya Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qudus adalah seperti yang Ustazah katakan tadi, Allah tidak memiliki sifat buruk dan hina. Allah adalah suci, berbeda dengan manusia yang dapat sewaktu-waktu memiliki sifat buruk dan juga hina. Sifat-sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan juga kebaikan. Nah, anak-anak, penerapan dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna Al-Qudus adalah membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan dari hal-hal yang buruk dan hina, yaitu dengan mengisi waktu kita dengan belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, anak-anak, nama Al-Qudus disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 23 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Hasr ayat 23. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Nah, apa hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Qudus? Kita kembali lagi. Kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan diri. Dan yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain. Nah, sedangkan hikmah mempelajari Asmaul Husna secara umum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Dengan kita mempelajari dan mengenal Asmaul Husna, maka kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, seseorang yang mengimani nama-nama Allah dengan sepenuh hati, maka akan meningkatkan ketakwaan diri mereka. Baik anak-anak, masih ingat tadi apa yang kita pelajari hari ini? Tentu saja, kita hari ini mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna apa saja? Betul sekali. Al-Malik, Al-Aziz, dan juga Al-Qudus. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai Asmaul Husna yang ada pada bab 2. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas yang nantinya akan disampaikan pada e-learning. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sekarang kita jawab baca, yaitu dengan model berjalan problem statement, identifikasi masalah. Sekarang kita bertanya ya, apa arti al-Malik? Ya. Siapa yang berkuasa di dalam wilayah ini? Ya, itu adalah Allah Ta'ala. Siapa
Iya. Coba sekarang lihat ya yang kaligrafi dari Nadia Listia. Coba. Coba. Iya. Al-Malik ya. Ini hasil karya dari Nadira Listia tentang Asmaul Husna Al-Malik. Coba. Terima kasih ya Nadira Listia. Coba duduk kembali. Pak, ada Saputra? Iya, ini hasil karya dari Arya Saputra. Kaligrafi dari Arya Saputra. Coba. Al-Malik. Al-Khalifi tentang Al-Malik. Kaligrafi tentang Al-Malik. Di muka kah? Iya, iya. Iya, cantik sekali ya. Iya, terima kasih. Kita ambil kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi ya. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi? Coba, siapa? Kesimpulan dari Asmaul Husna Al-Malik. Coba, semuanya baca. Ya, kesimpulannya apa? Ada 99. Kedua, apa lagi sebenarnya? Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Yang ketiga apa? Yang menciptakan alam jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat manusia, yang menjadi manusia kaya, yaitu Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Maha Raja, Raja dari segala rajanya. Jadi Allah Ta'ala yang mengangkat seluruh apa? Ya, Allah Ta'ala itu yang mengangkat seluruh jabatan manusia, baik menjadi presiden,